Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Masih bersama saya Tias Paramita dan kita masih di Fintalk ya untuk edisi hari ini, Senin 15 Februari 2021. Kemarin baru nyambut Valentine nih Pak, ya kan? Barangkali ada nih yang ngasih hadiah untuk pasangannya itu berupa investasi ya. Entah itu emas, saham, atau yang lainnya. Oke, dan kita juga masih membuka line telepon di 23455 untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, saran, masukan, ataupun pertanyaan terkait topik yang kita angkat di Fintalk kali ini berkaitan dengan berinvestasi secara rasional. Lagi-lagi harus menggunakan akal pikiran dan juga yang harus tenang gitu ya Pak, ya, harus diperhitungkan semuanya dengan matang. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak di segmen 1 tentang investasi ini dan bagaimana caranya untuk berinvestasi secara rasional. Lalu juga Bapak sempat nyebutkan kalau investasi itu ada banyak ragamnya gitu. Mungkin bisa dikasih tahu nih untuk pemirsa Guntur Media, jenis investasi apa yang bisa kita coba tuh dalam artian keunggulan dan kelemahan masing-masing produk investasinya ini Pak. Ya, jadi yang pertama selain rasional, yang pertama kan sumber dana dulu ya. Iya, benar. Itu paling penting, jangan sampai nanti mempergunakan alokasi dana yang tidak diperuntukkan untuk investasi. Kemudian bersikap rasional gitu. Dan yang juga sangat penting adalah tujuan investasi tentu saja. Gitu. Jadi ada investasi yang jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang gitu. Nah, investasi jangka pendek ini sudah beberapa kali mungkin pernah kita diskusikan, bisa bicara terkait dengan reksadana misalnya ya. Reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang bisa dikatakan berjangka pendek gitu. Jangka pendek, kemudian reksadana pendapatan tetap itu misalnya bisa kita golongkan sebagai reksadana untuk jangka menengah. Kemudian yang panjang itu reksadana saham atau langsung sendiri ke sahamnya gitu. Kenapa demikian? Kenapa dibagi menjadi segmen itu kan? Yang pertama kan tergantung kepentingan kita apa nih gitu. Katakanlah misalnya ketika kita ingin berinvestasi, kemudian ini akan kita laksanakan di tahun depan misalnya, ya kita cari investasi yang jangka pendek gitu. Karena ketika kita cairkan tahun depan, nilai investasi kita itu tidak terlalu berfluktuasi gitu, sehingga kita tetap mendapatkan return yang layak. Cuman saja memang kalau investasi jangka pendek itu pasti returnnya lebih rendah, pasti lebih kecil. Sehingga ada kalanya juga orang ketika dia punya investasi jangka panjang, saham misalnya untuk katakanlah 10 tahun gitu ya, dia sudah mempersiapkan untuk ya apalah misalnya membeli rumah atau menyekolahkan anak misalnya yang paling dekat, di tahun ke-8 itu dia sudah mulai mengerem, kemudian sudah mulai mencairkan investasinya untuk dibawa ke reksadana pasar uang misalnya. Jadi dipindahkan ke situ. Kemudian nanti di tahun ke-10 sudah dicairkan semua, misalnya demikian. Sehingga timing ini juga sangat menentukan. Karena ketika tidak kita kelola dengan baik, salah kelola ya sama saja. Nah, ini juga mendorong tetap saja harus rasional gitu. Oke. Kita angkat penelpon dulu ya Pak Nantaya, nanti kita lanjutkan. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Tias. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sudah pasti Gomde di Ngurah Rai ya. Iya, selamat pagi Pak Nanta. Semoga terus sehat keluarga ya. Terima kasih Pak Gun. Iya, ya memang sudah apa yang Bapak jelaskan itu kan sudah kami dengar semuanya Pak ya. Di sini Gomde menggarisbawahi, coba bertanya. Ini waktu investasi bodong di Singaraja kan banyak itu dosen 600 juta. Dari pegawai itu sampai pensiunnya habis. Terus dia dapat itu kalau 600 juta, 60 juta tiap bulan. Itu selama 3 bulan lancar, makanya banyak mengikuti seperti kata Bapak itu. Jadi dia tertarik karena besar dapat itu. Banyak yang mengikuti. Terus setelah dilaporkan polisi, dia tidak kena hukuman karena saya dibawakan duit begitu katanya itu Pak. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan itu Pak? Apa Bapak punya cara? Kami minta petunjuk. Itu sistemnya itu temen dosen itu gitu loh ya. Dan yang lainnya kalau memang investasi
Kalau kami memang tidak mau di dalam negeri, Pak, maaf Pak. Kalau Gongde memang berinvestasi itu paling bagus, Pak. Kita karena untuk hari tua, dana-dana yang tercadang dan kita kan tidak tahu seperti ini. Kita harus siap dulu, betul. Nah, kalau memang kami kan kalau jual beli saham memang di Eropa aja sekarang, Pak. Karena kami sudah banyak pengalaman. Apa yang Bapak katakan itu benar semuanya, Pak. Tapi sekarang kami dijual beli sahamnya di Eropa. Dan kami sekarang gampang sekali, Pak, tidak mencari marketing karena banyak orang tahu. Karena maaf Pak, uangnya bukan gini ya Pak ya. Kami kan tidak pakai uang bank. Kalau orang jual beli saham itu kan pakai uang bank, Pak. Dia tutup tahunan bayarnya itu tidak punya. Di sana dia down, Pak, rugi betul. Dan nanti juga dia beli ke saya juga, Pak, karena kumpul di saya. Kalau menurut saya menimbun saham itu per lembar banyak sekali, tapi di sini kami juga memikirkan, Pak. Saya nanti kebut itu dibeli tiang, Pak. Itu loh, tidak semua saham kita beli. Karena kalau tidak nanti tidak ada yang beli kan kita juga rugi, apa yang Bapak katakan. Jadi saham ini contoh kalau investasi apa sistem kolektif, kita ambil apa individu, Pak. Kalau itu yang kami tanyakan kepada Bapak, karena kalau investasi kan perlu orang yang punya eksperimen banyak gitu loh. Dan juga kalau jual beli saham kan perlu wawasan juga, Pak, dan juga perlu bahasa. Itu dari Gongde, Pak. Terima kasih banyak semuanya karena kami mengikuti apa yang kami lakukan itu betul-betul sip gitu aja. Santai. Oke, baiklah, terima kasih untuk Gongde yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Dari biasanya kalau Gongde nelfon emang selalu menunjukkan antusiasmenya ya kalau ngomongin soal investasi ya. Lumayan emang banyak jual beli saham Gongde-nya sendiri. Oke, tanggapannya Pak Ananta. Ya, jadi ya terkait dengan investasi bodong itu sebenarnya cara kerjanya itu sudah lawas ya. Itu ada yang disebut sebagai skema Ponzi itu sudah dijelaskan kemarin sama Bu Trisna kalau nggak salah kemarin itu. Jadi mencari uang, jadi piramid gitu. Jadi yang bawah memberikan uang yang dari bawah diberikan ke yang tengah, terus begitu. Jadi mereka memang konsepnya mencari uang sebanyak-banyaknya karena peserta baru gitu. Itu yang dari hasil penelitian itu, peserta baru kemudian dipakai untuk melunasi yang lama, demikian seterusnya. Nah, masalah mulai muncul ketika tidak ada yang baru lagi, tidak ada orang yang tertarik lagi, kemudian mulai piramid goyah dan pasti kemudian akan berakhir dengan kehilangan dana dan seterusnya. Ya, ini memang selalu menimbulkan problematika dari berbagai dimensi gitu. Jadi saya lihat kemudian dari hasil penelitian saya, tidak hanya dari aspek finansial gitu ya, tapi juga menimbulkan rusaknya jaringan sosial tadi. Gitu. Pertemanan, persaudaraan, itu juga ikutan rusak ya. Iya, karena kadang-kadang ada yang bilang bahwa semuanya berawal dan berakhir dari uang gitu. Iya, benar itu. Makanya kalau nggak punya uang takut, kalau terlalu banyak punya uang juga takut. Emang jadi semua jadi masalah serba salah ya. Nah, itu. Dan seringkali memang kadang-kadang penyelesaian secara hukum dan sebagainya membutuhkan proses yang lama dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan relevan kemudian pertanyaannya Pak Gongde itu, apakah kita ketika berinvestasi itu sendiri atau bersama-sama gitu ya. Saya pribadi kita kebetulan kan ada teman-teman di SMA gitu ya, termasuk Bu Trisna juga. Jadi kita membuat grup gitu ya, WA grup, dan kemudian kita sering berdiskusi tentang investasi. Bahkan ada teman saya di situ yang menciptakan sebuah program ya, bot di Telegram yang bisa memberikan data kepada kita terkait dengan aspek fundamental dan teknikal sebuah saham gitu. Banyak sih bot yang lain gitu, tapi itu sangat membantu gitu. Jadi pagi biasanya, pagi itu kita saling mengucapkan salam lah ya, karena kita teman-teman SMA, jadi banyak hal yang bisa didiskusikan. Awal pagi itu biasanya kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan hari ini gitu. Jadi masing-masing yang punya informasi gitu ya, akan mendeliver informasinya dia. Ada beberapa teman yang kuat analisis teknikalnya,
menyampaikan analisis teknikal terkait dengan sebuah saham gitu. Kemudian ada yang kadang-kadang juga ada rumor gitu ya. Ada teman-teman yang mensuplai rumor gitu. Karena teman-teman saya itu mayoritas tinggal di Jakarta, bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Kadang-kadang dia apa segala macam ada rumor gitu. Kadang-kadang kita juga bertindak berdasarkan itu. Nah, intinya adalah di sana kita bertukar informasi, baik yang sifatnya fundamental maupun teknikal. Tapi ketika sesi perdagangan dimulai gitu ya, kurang lebih semua keputusan investasi itu punya kita. Jadi kita sepakati A gitu misalnya, ini akan begitu. Kita nggak boleh bilang emiten ya, nanti masalah lagi. Betul. Ini akan begini, itu akan begini kan gitu. Ya tetap saja keputusan investasi itu ada di tangan kita gitu. Jangan sampai kemudian si A si B bilang begini, kita ngikut A ya. Nah, meskipun katakanlah dia punya apa namanya informasi yang bagus gitu misalnya, kalau kita tidak setuju gitu ya, atau manajemen keuangan kita beda, nah itu juga penting dalam berinvestasi. Jadi tidak sekedar apa yang akan dibeli dan seterusnya, tapi money management kita. Jadi kita diharapkan kalau berinvestasi saham itu tidak mempergunakan semua uang kita gitu. Makanya benar seperti yang dikatakan Gungdi tadi, banyak yang apa namanya bisnis saham pakai uang pinjaman gitu ya. Itu gimana? Itu bisa dibilang investasi apa enggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya begini, kita di setiap akun investasi kita mendapatkan fasilitas sebenarnya oleh perusahaan sekuritas untuk membeli di atas kemampuan uang kita gitu. Kalau nggak salah 2 atau 3 kali lipat gitu. Kalau kita punya uang katakanlah 50, bisa dapat 150 dan seterusnya. Itu bisa kita pakai untuk kita pakai untuk bertransaksi. Nah, kemudian dalam 2 hari itu harus lunas. Terus kita bayar. Kalau itu tidak terjadi atau kita tidak bayar, maka saham kita akan dijual. Dijual paksa. Iya berarti. Jadi, nah di situ kemudian ada nilai penjualan yang akan dilakukan, dan kita akan mengalami kerugian pasti. Nah, disitulah makanya seperti yang disampaikan oleh Gungdi tadi, ya memang kita diupayakan untuk tidak memakai itu fasilitas itu. Meskipun memang kadang-kadang ini lebih banyak sering dipakai oleh trader ya. Jadi dia yakin ketika dibeli 100, nanti akhir sesi perdagangan hari ini bisa dijual katakanlah 110, 120. Sehingga dia pinjam, nanti setelah naik dia jual, pinjamannya kan bisa dikembalikan. Tapi itu tidaknya itu yang masalah ya. Betul, dan sangat tidak saya sarankan gitu. Pertama, kalau ya kecuali kita memang punya kemampuan membaca analisis teknis yang baik, punya waktu untuk trading yang full gitu, tapi dan memiliki luck ya, tidak ada yang bisa meramal gitu. Benar. Secara pasti gitu. Kadang-kadang ada teman yang ini naik apa turun, nah, akhirnya nggak bisa juga gitu. Nah, sehingga kembali lagi tadi keputusan pribadi akhirnya. Trade your own risk gitu ya. Nah, di sisi lain, ketika saham yang direkomendasikan oleh teman itu memang mencapai ya tingkat ekspektasi yang diinginkan gitu, ya jangan ngerengkang juga. Itu yang sering terjadi. Ya kebetulan karena kita teman ya, jadi biasalah bercanda begitu. Nah, jadi tetap saja saya sarankan kalau memang akan terjun ke saham seperti yang disampaikan oleh Gungdi tadi, berkelompok itu bisa, berkelompok itu bisa, tapi tetap saja segala keputusan investasi ada di tangan kita.
Ada di tangan kita dan semuanya ada resikonya Betul. masing-masing. Entah itu sendiri atau berkelompok apalagi ya. Ya, Karena sendiri aja resikonya udah besar, apalagi kalau kita bareng-bareng gitu kan. Balik lagi ke yang Pak Ananta bilang, semua bisa karena uang. Entah jadi baiknya atau jadi buruknya. Ya, tapi jangan begini. Uang dikumpulkan si A yang ngelola, itu tidak boleh. Karena memang tidak berizin pasti kan. Nah, itu maksud mungkin Gung dimaksudkan adalah seperti itu, atau mengambil keputusan investasi bersama-sama. Nah, itu juga punya seperti yang saya sampaikan tadi. Informasi bisa kita diskusikan bersama gitu. Kayak belajar kelompok lah, ketika ulangan ya tetap sendiri. Oke, iya. Mungkin kalau emang mau bareng-bareng sama teman, arisan aja kali ya, Pak ya. Itu ibu-ibu yang biasanya. Betul. Tapi tadi Gongnya sempat nyinggung soal temennya yang kena investasi bodong, dilaporkan ke polisi, nggak bisa diproses. Emang benar, Pak? Nah, itu dia. Jadi memang kondisi seperti ini memang seringkali dilematis ya mungkin begitu. Saya terus terang dalam penelitian itu juga tidak terlalu mencari tahu tentang mendalami aspek hukumnya gitu. Karena saya bicara soal bagaimana relasi kuasa, kemudian bagaimana modal sosial dimanfaatkan untuk itu, kemudian bagaimana implikasi investasi bodong terhadap hal-hal itu. Nah, memang ada kecenderungan kalau dari aspek hukumnya boleh jadi memang karena ya itu tadi banyak hal yang bisa diperdebatkan mungkin ya, dia datang mencari wadah itu. Ya, jadi memang selalu ya dari dalam menyusun penelitian itu kan saya banyak membaca kasus-kasus seperti itu. Memang kemudian selalu implikasinya adalah investor yang dirugikan gitu. Investor yang dirugikan. Jadi aspek hukumnya itu menjadi orang kita tidak akan komentar itu karena bukan bidang saya, tapi kuncinya adalah dari hasil penelitian saya itu investor yang terjebak dalam investasi bodong itu akan mengalami kerugian. Dia kehilangan berbagai modal gitu dalam hasil penelitian saya. Modal finansial jelas ya, hilang uangnya, benar seperti kata Pak Gung D tadi, bisa ratusan juta itu hilang gitu. Kedua, dia kehilangan modal sosialnya. Udah gak ada yang percaya pasti kan? Dari sisi orang pelakunya kan boleh jadi dia sudah mempertimbangkan hal itu ya, itu harga yang harus dia bayar. Tapi dari si pelaku ini, investor ini dia kehilangan jaringan sosial dan sebagainya. Karena begini. Seringkali dia sebagai korban sekaligus pelaku. Bagaimana caranya dia menawarkan orang lain gitu. Itu yang saya amati. Jadi dia menawari orang lain. Nah, di sini problemnya. Orang yang dia tawari kemudian seringkali adalah orang-orang dekat tadi gitu. Kerabatnya atau saudaranya atau teman baiknya gitu. Nah, disinilah yang kemudian menyebabkan dia kehilangan apa yang kita sebut sebagai jaringan sosial tadi. Jadi intinya adalah investor yang sudah jatuh ini tertimpa tangga. Gitu. Dia kehilangan berbagai modal yang dia miliki, sehingga pantas bagi kita untuk kemudian sangat berhati-hati terhadap investasi seperti ini. Jangan tergiur pada keuntungan semata gitu. Nah, banyaknya orang yang para investor nih ya Pak ya, apalagi investor pemula yang kena masuk ke perangkap investasi bodong ini, apakah ini menandakan bahwa masih lemahnya literasi masyarakat kita terkait dengan investasi nih Pak? Ya, salah satunya itu. Jadi ketika kita bicara investasi itu dianggap sesuatu yang gampang gitu ya. Gampang dalam artian begini, hanya mengandalkan ya, memang orang kita kan seringkali tidak terlalu mempertimbangkan aspek-aspek legal ya, maaf aja. Sehingga kemudian karena teman, itu yang saya temukan juga. Men kenyen gitu ya. Tidak mungkinlah dia kan gitu. Ternyata mungkin. Dan terjadi. Nah, itu dia. Jadi sehingga kemudian karena memang kita di salah satu ciri kita kan demikian, hubungan sosial, relasi sosial sedemikian kuat gitu ya, sehingga kemudian membuat hal-hal beda dengan masyarakat Barat. Masyarakat Barat itu sangat memperhatikan
ya aspek legal itu. Semua ada dasarnya lah kalau mereka Betul. istilahnya ya. Saya baca di koran itu banyak sekali ya mohon maaf aja pasangan, jangankan bisnis ya, pasangan suami istri aja yang punya perjanjian pranikah apa ya istilahnya. Betul. Kita kan nggak punya itu. Begitu. Masih awam, kalau ada yang buat kayak gitu langsung viral. Dan rasanya kok nggak elok gitu ya. Nggak etis ya. Nggak etis. Memang bukan budaya kita. Betul. Nah itulah jadi kadang-kadang pada dunia investasi yang basisnya sebenarnya uang ya. Kalau perkawinan masih mending ya. Kalau ini kan memang basisnya uang. Kadang-kadang kita tidak peduli gitu. Jadi ketika yang menawari adalah si A itu adalah teman baik kita, apalagi saudara kita percaya begitu saja. Nah di sini kadang-kadang sikap-sikap ini plus lagi itu tadi lemahnya literasi keuangan. Tidak tahu dia bahwa investasi itu harus berizin, gitu, harus terdaftar di OJK, diawasi oleh OJK gitu. Nah itu pun juga masih tidak meninggalkan risiko penurunan nilai investasi gitu. Apalagi sudah bodong. Itu bahaya lagi. Itu dia, betul. Nah sehingga harapannya ya itu tadi dalam acara-acara seperti ini ya. Kita berbagi juga di Fintalk ya, sharing. Betul, sharing. Kemudian ya sambil beraktivitas mendengarkan gitu, siapa tahu ya pernah mengalami atau ditawari dan seterusnya tidak mudah tergiur. Oke deh, nggak kerasa nih udah hampir sejam kita bareng nih Pak Ananta ya. Padahal sih kayaknya masih banyak yang pengen Tias tanya ini terkait investasi ya. Oke, mungkin ada closing statement Pak yang ingin disampaikan kepada pemirsa Guntur Media? Ya, jadi investasi adalah aktivitas ekonomi yang harus kita lakukan. Jadi harus kita lakukan. Hanya saja dalam melakukannya kita perlu mengedepankan sikap rasional gitu ya. Jadi jangan sampai nanti tujuan kita yang baik gitu untuk memastikan kehidupan kita di masa depan itu menjadi lebih baik, memastikan keturunan kita mendapatkan kehidupan lebih baik itu malah menimbulkan problem gitu. Problem dalam berbagai aspek seperti yang saya sampaikan tadi, kehilangan modal ekonomi, ya kan, uang hilang, kehilangan modal sosial, mengalami problematika yang lain yang seharusnya tidak kita alami kalau kita melakukan investasi secara rasional. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Ananta atas sharing ilmunya dan juga sudah berbagi informasi bersama kita ya terkait investasi secara rasional. Jadi sekali lagi pemirsa semuanya harus dipikirkan dengan matang, jangan gerasa-gerusu istilahnya ya Pak Ananta ya, jangan juga ikut-ikutan dan jangan mudah termakan omongan. Jangan sampai niat hati kalian mencari untung malah jadi buntung. Demikian untuk Fintalk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan untuk kalian yang kelewatan jangan lupa bisa langsung dicek di kanal YouTube-nya Guntur Media. Demikian untuk Fintalk hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di Fintalk berikutnya.